Ibu bapak jemaah salat zuhur, setiap orang berkeluarga pasti mendambakan akan kehadiran seorang anak. Buah hati, belahan jantung, penerus cerita pelanjut sejarah, harapan di usia senja, apalagi setelah kita meninggal dunia. Tetapi tidak jarang bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, setelah anak dapat jadi masalah, menjadi fitnah, musuh. Maka dalam Quran ada 4 tipe anak dijelaskan dalam Quran. Kira-kira anak kita yang di rumah itu termasuk tipe nomor berapa dia? Pertama, dalam Quran anak disebut dengan tipenya zinatul haya, perhiasan. Merasa indah keluarga, rumah tangga apabila kedatangan seorang anak. Ketika orang bertanya kepada kita, bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, orang tidak pernah bertanya mobil kita, rumah kita. Pasti ditanya kira-kira berapa anaknya, di mana sekolahnya. Merasa indah rumah tangga dengan kehadiran anak. Merasa kurang, rasanya tidak sempurna rumah tangga kalau tidak ada anak. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banu zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu itu merupakan perhiasan. Lalu tipe yang kedua dalam Quran, anak disebut fitnah, ujian atau fitnah. Bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bila anak-anak kita tidak terdidik dengan bagus, pencandu narkoba mereka, menjadi pencuri mereka, membuat keonaran di tengah-tengah masyarakat. Tidak saja anak itu yang mendapatkan akibatnya, tetapi juga ikut kita yang mendapat fitnahnya. Sekarang bapak kaum muslimin, anak-anak kita musim tawuran. Ada yang putus tangannya, ada yang cedera tubuhnya, bahkan ada yang masuk ke dalam penjara. Ketika mereka membuat keonaran, membuat masalah, tidak saja anak itu yang mendapat petakannya, tetapi juga dapat petakannya, fitnahnya orang tuanya. Siapa orang tuanya? Di mana kampungnya? Di mana tempat mengajinya? Siapa nenek mamanya? Nenek mamanya pun ikut mendapat ujian fitnah. Siapa gurunya? Gurunya pun dapat. Makanya dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalakum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya anak, harta dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah. Harta dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah bagimu. Bila mereka tidak terdidik dengan bagus, tidak terdidik dengan baik, akan menjadi ujian, fitnah bagi orang tuanya. Lalu yang ketiga, bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, anak merupakan aduun, musuh. Bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita lihat di televisi, kita baca di Quran, tidak sedikit hari ini anak-anak yang berani, tega untuk membunuh orang tuanya.
Bahkan tidak terjadi di Jawa, Pak, lah sampai ke Sumatera Barat, sampai ke dalam kampung-kampung. Tidak tercapai apa yang diminta oleh anak, anak-anak tidak segan-segan membunuh ayahnya. Tidak segan-segan membunuh ibunya. Nyo tusuk je pisau, nyo cancang, nyo masukkan ke dalam karuang, nyo masukkan ke dalam sumur ayah ibu kandungnya. Menjadi musuh. Maka dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wala auladukum aduun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya harta, istri dan anak-anak itu bisa menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu dengannya. Bila tidak terdidik dengan bagus, bila tidak terdidik dengan baik, akan menjadi musuh, Bang. Harta, istri, anak-anak menjadi musuh. Kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kadang-kadang kita tidak tahu tujuan kita mengumpulkan harta, justru harta itu menjadi petaka bagi kita. Meninggal kita, orang bermusuhan, berkelahi, orang dibuatnya dalam rangka pembagian harta. Makanya harta itu sebetulnya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya ketika seorang meninggal dunia, harta itu kembali kepada Allah. Maka diatur hukumnya dalam hukum faraid, namanya pembagian warisan. Bisa mempetaka, bisa celaka dirinya. Kemudian istrimu bisa menjadi musuh bagimu. Hari ini tidak sedikit ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, kasus-kasus rumah tangga yang berakibat bunuh-membunuh. Padahal dulu semula ketika mereka sebelum berumah tangga tidak tanggung-tanggung janjinya. Sehidup semati, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, tati lantang sama makan angin, tati lengkuit sama minum ambun. Tapi begitu dijalani rumah tangga itu, tidak sedikit terjadi kasus-kasus. Ya, kadang-kadang istri tega membunuh suami, suami tega membunuh istri. Kemudian juga anak-anak, dulu bercita-cita setelah berkeluarga ingin dapat anak, tak tanggung-tanggung. Tapi setelah dapat anak menjadi musuh anak itu. Saya dengar ibu-ibu dalam suatu percakapan mereka berkata, karena anak itu sudah tidak sesuai dengan keinginannya. Apa kata ibunya? Menyesal saya mengandungmu, menyesal saya mengandungmu, menyesal saya melahirkanmu. Ya kan? Nah, ini anak yang menjadi musuh. Tapi yang sesungguhnya yang sangat kita harapkan terhadap anak dan keturunan kita adalah tipe yang keempat. Apa itu? Tipe qurrata a'yun. Anak-anak yang menyenangkan hati dan perasaan kita. Itu kita minta, Pak. Maka inilah yang kita doakan setiap saat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak, istri, suami menyenangkan hati dan perasaanku. Ini yang anak, yang tipe yang ini kita harapkan, anak-anak yang soleh dan soleha, istri yang soleha, suami yang soleh, yang kita harapkan. Jadi bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anak kita yang kita miliki hari ini menjadi anak yang qurratu a'yun. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.